Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 7 dengan saya Arini Zahira Putri. Di pertemuan kali ini saya akan menerapkan partial view untuk project masing-masing, yaitu project saya di bagian request kependudukan, lalu membuat modul CRUD baru yaitu user dengan menerapkan partial view, hashmap, validation, redirect, error atau sukses, dan repopulate form. Lalu menghubungkan halaman login dengan data user. Halaman login menerima email dan password. Cek apakah email yang dimasukkan sama dengan email data user. Jika sama, cek password menggunakan hashcheck. Jika sama, maka tampilan halaman ke dashboard. Jika tidak, maka kembali ke halaman login beserta info errornya. Masuk ke dalam project saya. Kemarin sudah dibuat warga dan keluarganya. Lalu kali ini saya membuat usernya. Ini adalah database dari user. Lalu ini ada controllernya, ada function indexnya, lalu ada create-nya, lalu menerapkan name, email, dan password. Dan passwordnya sudah hashmap. Setelah itu juga bisa edit, update, dan juga destroy. Nah, setelah itu saya juga sudah membuat root pada usernya. Ini adalah root yang tabel kemarin, yaitu warga dan keluarga. Dan juga saya sudah membuat kelasnya, kelas user, kelas keluarga, dan warga. Setelah itu saya juga sudah membuat file usernya yang ada di dalam file view. Lalu guest, dan ini adalah file usernya. Ada create, edit, dan index. Di masing-masing 3 tabel tersebut saya sudah menerapkan partial view, yaitu ada di keluarga, user, dan warga. Begitu juga di file dashboardnya saya sudah menerapkan partial view yang mengarahkan kepada file layout guest. Nah, ada applet, ini isi dari website saya. Ada applet, out, CSS, footer, header, JS, sidebarnya. Nah, karena saya bagian guest, jadi sidebarnya enggak diterapkan. Nah, di dashboard ini ada partial view, yaitu ada extend, section, dan juga end sectionnya, dan juga ada main content di dalamnya. Lalu selanjutnya saya masuk ke halaman login atau outnya. Ini controller dari out controllernya. Di out controller saya menerapkan validate-nya, yaitu emailnya require, yaitu harus diisi, lalu password juga require minimal 3, dan regex-nya A sampai Z. Dan juga saya menerapkan komentar. Ketika emailnya itu tidak diisi, dia akan menampilkan komentar alamat email wajib diisi, lalu emailnya tidak valid, atau passwordnya juga wajib diisi, password minimalnya, dan password regex-nya harus mengandung minimal 1 huruf kapital. Begitu juga dengan name. Saya juga sudah menerapkan validation-nya dengan validation sebagai berikut. Lalu setelah itu ada file out. Di dalam file out ada yang namanya login form. Kalau di dalam ini saya sudah menerapkan partial view-nya, yang di dalamnya sudah ada
main kontennya, lalu setelah itu ada registernya dan juga suksesnya. Selanjutnya saya akan menerapkan percobaan tersebut. Ini adalah perubahan website yang pertemuan sebelumnya sudah saya buat. Lalu saya akan mencoba untuk login. Nah, di dalam login saya sudah menerapkan emailnya dan juga password. Ketika saya mencoba untuk login dengan tidak mengisi email, apakah dia akan menampilkan komentar yang sudah saya terapkan di dalam project saya ini? Saya akan mencobanya. Nah, saya coba untuk login, maka dia akan menampilkan komentar seperti ini. Jadi saya akan mengisi emailnya terlebih dahulu untuk login. Nah, setelah isi email dan passwordnya, saya login saja. Nah, ini perubahan yang ketika kita sudah login tadi. Ketika kita mencoba untuk logout, nah seperti ini tadi, dia itu tampilannya seperti ini, hanya login. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan percobaan ketujuh ini, yaitu login. Kita coba untuk login. Nah, ketika kita login, pastikan kita memiliki akunnya terlebih dahulu, yaitu registernya. Kita bisa membuat registernya di bawah ini. Klik aja daftar akun baru di sini. Nah, maka dia akan membawa kita ke halaman register. Setelah itu, di dalam register kita akan disuruh untuk mengisi nama lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi passwordnya. Nah, kita buat aja akun baru dengan nama Oyeng. Dengan menerapkan namanya itu pastikan ada huruf besarnya, dan juga kita membuat alamat emailnya dengan validationnya juga itu dengan huruf besar, lalu pakai @gmail.com. Nah, setelah itu passwordnya itu minimal 8 karakter. Oyeng 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Konfirmasi passwordnya juga sama dengan password yang tadi, Oyeng 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita daftar aja. Oh iya, sini juga saya menerapkan penyetujuan syarat. Nah, kita centang aja lalu daftar. Nah, ketika dia sudah daftar, dia akan ada komentar di loginnya itu udah terdaftar. Maka kita harus login ulang, yaitu oyeng@gmail.com. Nah, password yang tadi Oyeng 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba untuk login. Maka dia sudah masuk ke halaman dashboard Oyeng ini. Nah, masuk dia nih. Nah, di halaman dashboard saya ada yang namanya data warga, data keluarga, data user, dan juga bisa menambahkan tambah warga, tambah keluarga, dan tambah user, yaitu CRUD-nya. Kita coba lihat data user yang sudah kita masukkan di dalam register tadi. Apakah masuk? Ternyata masuk nih guys. Ada oyeng@gmail.com. Tanggal dibuatnya nih barusan tanggal 27 bulan 10 2025. Ini adalah orang-orang yang udah mencoba untuk membuat akunnya di dalam
di dalam dashboard ini guys. Gitu. Kita juga bisa menerapkan CRUD-nya, yaitu create-nya tadi kita sudah create, lalu kita juga sudah bisa edit. Kita coba edit yang bagian mana ya? Nah, ini kita edit aja bagian ameng ini. Nah, kita edit jadi ameng. Nah, ini emailnya juga nih, kita juga bisa edit ameng gitu guys. Nah, password barunya kita buat misalkan ameng. Ulang deh. Nah, itu menerapkan huruf angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga keluarga 4, 6, 8. Nah, kita update datanya. Nah, dia juga menerapkan komentar sukses. Nah, seperti itu. Dia juga sudah terupdate di dalam tabelnya ini guys. Nah, Amel udah berganti dia. Kita juga bisa hapus. Kita coba hapus yang tabel pertama. Kita hapus. Oke. Nah, ketika dihapus dia juga menampilkan suksesnya. Lalu tabel kedua tadi berubah menjadi tabel pertama, dan tabel pertama yang tadi juga sudah terhapus. Begitu juga dengan data warganya, saya sudah mengupdate perubahan dari pertemuan sebelumnya dengan CRUD-nya dan juga tampilannya yang sudah bagus. Juga dengan data keluarga. Nah, seperti ini guys. Juga bisa CRUD dan juga tampilannya yang sudah update dari pertemuan sebelumnya. Kita coba aja edit salah satunya ya. Kita edit misalkan ini Jalan Sudirman, jadi Jalan Pekanbaru. Nah, kita update aja. Nah, dia juga menampilkan suksesnya. Nah, ini typo ya. Nah, ini adalah update yang barusan saya update. Lalu setelah itu saya juga bisa menambahkannya, yaitu create. Nah, tambah sebenarnya guys, ini juga bisa masuk di dalam ini, di dalam tambahin warga, tambah keluarga, dan tambah user. Kita coba aja di sini tambah keluarga. Nah, sama dia juga di keluarga create, sama juga dengan yang tadi masuknya ke dalam keluarga create. Nah, benar kan? Nah, kita bisa menambahkan nomor kakaknya dengan minimal 16 karakter. Keluarga Patma Namju Pantan keluarga Patma. Setelah itu pilih kepala keluarganya. Kepala keluarga ini adalah orang-orang yang sudah saya buat di dalam tabel keluarga. Jadi saya akan memilih salah satu, yaitu ini Arini Zahira Putri. Nah, setelah itu lengkapnya tadi apa aja ya, Jalan PAUD. Nah, lalu RT 8 deh, RW-nya RW 04. Nah, simpan. Nah, dia juga menampilkan suksesnya. Maka dia sudah menambahkan data kartu keluarga yang baru, yaitu dengan nomor kakak sekian, kepala keluarganya ini, lalu alamatnya, dan juga RT dan RW-nya. Lalu setelah kita create
ada yang namanya read, yaitu menampilkan. Nah, ini dia yang kan barusan. Nah, setelah itu juga bisa kita edit aja yang ini tadi yang typo, kita edit. Nah, kita edit aja alamatnya nih, kita update. Nah, dia juga sudah terupdate guys nih. Setelah itu kita juga bisa menghapusnya. Kita hapus aja ini, dan juga dia sudah menampilkan pop-up notification-nya. Itu apakah Anda yakin ingin menghapus kakak yang ini? Okein aja agar dia terhapus. Nah, maka dia sudah terhapus guys. Jika sudah, saya juga bisa menambahkan data warga, sama juga memakai nomor KTP, yaitu kita ketik aja 11111. Nah, lalu nama lengkapnya. Nah, ini harus terdiri 16 digit guys, dan harus 16 digit. Jadi ini kita hapus dulu ya. Jadi berapa nih? Ulang aja. Warga Patman. Nah, ini sudah 16. Lalu kita isi nama lengkapnya. Misalkan nama lengkapnya adalah Oyeng jelek. Nah, jenis kelaminnya juga laki-laki, agamanya ateis. Lalu kerjaannya makan doang. Nomor teleponnya ada 000 dan emailnya oyeng@gmail.com. Nah, ini kita buat data warga yang baru. Kita create dulu, simpan. Nah, maka dia menampilkan atau read dari data warga yang sudah kita buat barusan guys. Ada di bawah ini, Oyeng jelek, KTP-nya, kelaminnya, agamanya, pekerjaan, telepon, dan emailnya. Dan juga kita bisa edit nih data-data yang sudah kita buat juga, data warga yang sudah kita buat juga. Itu kita edit aja ini yang paling jelek. Nah, kita edit nih, kita edit jadi gemas, paling gemes. Nah, update aja. Nah, kan dia sudah terupdate nih paling gemas. Kita juga bisa menghapusnya guys. Selanjutnya guys, kita akan mencoba menghapus data warga yang belum ada di dalam data keluarga tersebut, atau kepala keluarga dari kartu keluarga ini. Kita hapus saja data warga, yaitu warga Oyeng Gemas. Kita hapus saja Oyeng ini dari warga, kita hapus. Dia juga menampilkan pop-up apakah yakin kita akan menghapus warga ini. Kita okekan aja. Nah, maka dia juga menghapus komentar sukses, data warga berhasil dihapus. Nah, maka warga Oyeng tadi, warga dengan nama Oyeng tadi juga sudah terhapus di tabel atau di data warga ini guys. Nah, jadi total warganya hanya 2. Setelah itu, di pertemuan ke-7 ini saya juga harus menyimpan project saya ke dalam GitHub. Masuk ke dalam hotspotnya, lalu ke terminal, view terminal. Kita jalankan perintah git add spasi. Lalu setelah itu git commit min m, isinya partial view dan user. Setelah itu kita enter aja. Nah, lalu kita git push. Nah, bisa kita lihat di dalam GitHub kita,
kita login ke GitHub di browser. Nah, lalu ke ini repository project yang barusan, lalu ke pendudukan gue. Nah, ini ada commitnya. Nah, ini adalah commit yang barusan sudah saya buat, yaitu partial view dan user. Nah, ini guys, ini berarti project saya sudah berada di dalam GitHub. Nah, sekian pertemuan ke-7 dari saya, yaitu Arin. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.